Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 679. Siapa yang melepas pakaian wanitaku? Ji Fei tertawa sangat keras. Bahkan lebih berlebihan lagi, membuat Qia dan Zhang Yuan tercengang. Namun, kedua orang itu dengan cepat memahami apa yang dimaksud Ji Fei. Kata-kata seperti lili, lesbian, del mulai muncul di benak saya. Kemarahan kedua wanita itu langsung melonjak. Pergi, pukul dia sampai mati. Dia berteriak marah kepada penjaga keamanan yang berdiri dengan bodoh. Raungan itu membangunkan penjaga keamanan dari keterkejutannya karena Xiong baru saja tergores tisu. Dia menatap Ji Fei, dan kemudian penjaga keamanan itu bergerak. Ji Fei, aku akan membiarkan penjaga keamanan ini memukulmu sampai mati. Namun petugas keamanan tidak langsung buru-buru, tapi memilih kabur. Itu benar, lolos. Adapun pemukulan sampai mati yang dikatakan Zia, petugas keamanan hanya menganggapnya sebagai lelucon. Mereka sangat khawatir akan dipukuli sampai mati jika mereka naik. Saya pernah mendengar orang menyakiti orang dengan memetik daun. Tapi ini pertama kalinya saya melihat orang menyakiti orang dengan tisu. Di mata mereka, Ji Fei bukanlah manusia. Qia dan Zhang Yuan berdiri tercengang. Benar-benar tercengang. Awalnya mereka ingin membuat Ji Fei tertekan. Namun Ji Fei menegaskan bahwa dirinya sedang hamil dan membutuhkan seorang laki-laki. Pada akhirnya mereka dicurigai sebagai Lala dan Lili. Yang paling marah adalah dia memerintahkan penjaga keamanan untuk memukuli Ji Fei sampai mati. Tetapi penjaga keamanan itu membuatnya takut dan meninggalkan kedua wanita itu berdiri di sini. Saya sangat malu. Jika kamu melarikan diri, aku akan memecatmu. Zia berteriak marah pada satpam itu. Hasil, penjaga keamanan berlari lebih cepat. Mereka lebih memilih diusir daripada menjadi cacat. Jika tidak, siapa yang akan menghidupi diri mereka sendiri? Wajah cantik Qia dan Zhang Yuan menjadi pucat, dan amarah mereka hampir meledak. Beralih ke arah Ji Fei, saya menemukan bahwa wajahnya penuh dengan senyuman. Itu adalah senyuman yang datang dari hati dan sangat bahagia. Ji Fei, kamu sedang menunggu. Setelah Qia selesai berbicara, dia berbalik dengan marah dan hendak kembali. Itulah yang saya dengar beberapa hari yang lalu. Saya menunggu Anda membangun grup Jianghua untuk saya. Tetapi Anda tetap tidak bergerak. Ini membuat saya sangat tidak bahagia. Ji Fei berkata dengan nada rendah, mendengus. Berhentilah bermimpi. Aku tidak akan membangun grup Jianghua untukmu, kata Qia dingin. Inilah yang dijanjikan Lu Chaojun. Kamu harus menemukan Lu Chaojun. Zia mencibir dan mengejek. Ji Fei mengangkat alisnya dan bertanya pada dirinya sendiri untuk menemukan orang mati itu. Puff, Ji Fei tersenyum. Apa maksudmu? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kamu tidak peduli? Ya, aku hanya tidak peduli. Kamu bisa mencari Lu Chaojun dan biarkan dia mengurusnya. Ji Fei mengangguk. Benar, kalau begitu aku akan bertanya pada Lu Guxiang. Bagaimanapun, ini yang dijanjikan putranya. Oh, Qia terkekeh. Saya pernah mendengar bahwa hutang ayah dilunasi oleh putranya. Tetapi saya belum pernah mendengar anak laki-laki membayar hutang ayahnya. Ji Fei mengangguk lagi. Itulah yang kamu katakan. Ini agak merepotkan. Wajah Ji Fei menunjukkan ekspresi malu. Rasa jijik terpancar di mata Qia. Pergi saja kalau tidak ada urusan. Jangan biarkan aku membaca isi hatimu di sini. Lupakan, kalau begitu, aku akan menunggu dan mencari putra Lu Chaojun untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, hutang ayah akan dilunasi oleh putranya, jadi aku tidak takut. Setelah Ji Fei selesai berbicara, matanya tertuju pada perut Zia. Wajah Qia, yang awalnya penuh kebahagiaan dan kegembiraan,
berubah seketika. Ketakutan melintas di matanya, dan dia mulai menghindari tatapan Ji Fei. Dia gugup, dia tahu dia punya bayi karena bibinya tidak datang tepat waktu bulan ini. Tapi dia tidak tahu milik anak siapa, apakah itu milik keluarga Lu atau Zhou Zijian. Jika Ji Fei menangkap anak itu untuk diselidiki di masa depan, itu salah Lu Chaojun. Jika tidak, dia yakin Lu Guxiang akan langsung membunuhnya. Jantungku mulai berdetak kencang, dan wajahku terus berubah. Ji Fei selalu tersenyum, menatap perut Qia tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hal ini menyebabkan tekanan Zia meningkat drastis, dan ekspresinya terus berubah. 9,5 bulan itu agak terlalu lama. Itu menunda menghasilkan uang. Lupakan saja, sebaiknya aku memikirkan cara lain. Ji Fei tiba-tiba berkata, apa yang bisa saya lakukan? Zia bertanya dengan gugup, karena kamu tidak membangun, aku akan memanggil polisi. Bagaimanapun, grup Jianghua kita dibakar hari itu. Kamu adalah orang pertama yang membuat keributan. Meskipun kamu dibebaskan dengan jaminan, menurutku masih ada catatan kriminal. Saya yakin polisi akan memberi saya keadilan. Dia langsung memikirkan kehidupannya di kantor polisi. Jika dia bisa, dia tidak akan pernah mau masuk lagi dalam hidupnya. Aku mulai merasa cemas di hatiku, berusaha meyakinkan diriku sendiri untuk menyetujuinya. Zhang Yuan berbicara saat ini, Ji Fei, kamu harus memenuhi janjimu sekarang. Selama kamu menemukan pria yang cocok untukku, kami akan segera membangun grup Jianghua untukmu. Qia menghela nafas lega, seseorang akhirnya membantunya berdiri dan berbicara. Ji Fei mencibir dan menatap Zhang Yuan. Pria seperti apa yang kamu inginkan? Katakan padaku dan aku akan membantumu menemukannya. Aku menginginkanmu. Zhang Yuan menatap Ji Fei dengan bangga di wajahnya. Dia tahu bahwa Ji Fei punya istri, dan dia yakin Ji Fei tidak akan setuju, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawannya, jadi dia berbicara secara langsung. Mata Qia berbinar ketika dia mendengar ini, dan dia menatap Zhang Yuan dengan kekaguman di matanya. Ji Fei, bagaimana kamu mengatasi masalah ini? Kamu ingin aku menjadi laki-lakimu, kan? Ji Fei Xiao memandang Zhang Yuan. Ya, saya tertarik padamu. Jika Anda menjadi laki-laki saya, Direktur Qi akan membangun grup Jianghua untuk Anda. Zhang Yuan memandang Qia dan mengedipkan mata. Qia mengangguk. Ya, selama kamu menjadi anak buah Zhang Yuan, aku akan segera membangun grup Jianghua untukmu. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan tawa kegirangan. Aku ingin melihat bagaimana Ji Fei mengkhianati penampilanmu. Haha, Zhang Yuan dan Qia keduanya tertawa pada saat bersamaan. Kamu bisa mendapatkan ini. Setelah Ji Fei selesai berbicara, sosok itu berkedip, dan kemudian terdengar suara berderak. Ah! Zhang Yuan merasakan bagian atas tubuhnya terasa sejuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat pakaiannya robek. Kamu bertingkah seperti hooligan. Ji Fei tersenyum. Aku suka selera yang berat, dan aku suka wanitaku diekspos di depan orang lain. Jadi jika kamu ingin menjadi wanitaku, kamu harus berani melepas pakaianmu di depan semua orang. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menerapkan kekuatan lagi, dan seluruh tubuh bagian atas Zhang Yuan, kecuali celana dalamnya, hancur berkeping-keping. Ceka, kamu memiliki sosok yang bagus. Sepertinya aku telah menemukan harta karun. Jika aku puas dengan pemeriksaannya, aku akan menerimamu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, matanya tertuju pada rok Zhang Yuan. Pada saat ini, Ji Fei mencibir di dalam hatinya, kamu mempermainkanku, dan aku akan mempermainkanmu sampai mati.
Zhang Yuan sangat ketakutan sehingga dia segera memeluk roknya. Dia akan sangat ketakutan. Saya tidak menyangka Ji Fei benar-benar berani melakukan ini. Tidak terduga, seluruh tubuh tegang. Siapa yang melepas pakaian wanitaku? Bab 680, kenapa repot-repot memberitahuku lebih awal? Pada saat ini, raungan bercampur amarah Chen Ziji datang dari halaman, dan kemudian dia berlari dengan cepat. Ketika Zhang Yuan melihat Chen Ziji, dia segera berlari sambil menangis. Ziji, dia akan menganiaya saya. Wuho, Chen Ziji sengaja berpura-pura marah dan menatap Ji Fei. Apakah kamu ingin mati? Ji Fei tersenyum diam-diam di dalam hatinya. Dia bertindak dengan baik. Namun, wajahnya acuh tak acuh dan dia berkata, Zhang Yuan, apakah kamu orang yang berair? Berair? Chen Ziji memandang Zhang Yuan dengan kebingungan dan bahkan keraguan di matanya. Wajah Zhang Yuan memerah dan dia dengan cepat menoleh untuk melihat Ji Fei. Jangan bicara omong kosong di sana. Aku tidak. Oh, Ji Fei terkekeh dan menatap Kia. Kalian berdua baru saja menjelaskannya. Jika saya setuju menjadi laki-laki Zhang Yuan, Anda akan membangun grup Jianghua untuk saya. Selain itu, Zhang Yuan telah berulang kali menyatakan bahwa dia ingin saya menjadi laki-lakinya. Apakah kamu sudah mengakuinya sekarang? Zia sangat marah. Dia tidak menyangka Ji Fei benar-benar berani melepas pakaian Zhang Yuan. Mereka hanya dengan sengaja mempermalukan Ji Fei. Sekarang dia baik-baik saja, tapi dia dipermalukan oleh Ji Fei. Karena tidak berkata apa-apa, dia menatap Zhang Yuan. Ji Fei, kamu mesum. Tidak peduli siapa aku tidak akan menjadi wanitamu. Zhang Yuan dikalahkan sepenuhnya oleh Ji Fei. Dia tidak tahu siapa yang bisa melakukan tindakan melepas pakaian wanita di siang hari bolong. Tapi dia tahu bahwa dia tidak akan menelepon polisi karena dia bilang dia ingin menjadi wanita orang lain. Aku benci itu diam-diam. Ji Fei mengangkat kakinya dan menendang Xionggang ke tanah. Zhang Yuan bilang dia bisa menjadi wanita siapapun. Apakah kamu tertarik? Xionggang menciutkan lehernya karena ketakutan dan tidak berani berbicara. Kamu sudah keterlaluan. Chen Ziji tersenyum diam-diam di dalam hatinya, tetapi menunjukkan kemarahan. Jika kamu tidak ingin dipukuli, keluarlah dari sini. Ji Fei mendengus dan berkata, Ziji, kamu harus melampiaskannya padaku. Zhang Yuan memeluk Chen Ziji dan memohon. Aku akan menghajar bajingan ini sampai mati. Setelah Chen Ziji selesai berbicara, dia mendorong Zhang Yuan menjauh dan bergegas menuju Ji Fei. Untuk melakukan triknya dengan baik, Ji Fei berinisiatif menghadapi Chen Ziji dan menamparkan wajahnya 2 kali. Dia tidak menggunakan kekuatan internal apapun, hanya kekuatan biasa, tetapi juga membuat pipi Chen Ziji langsung merah dan bengkak, sudut mulutnya berdarah. Ledakan, dia mengangkat kakinya dan menendang perut Chen Ziji lagi, keluar. Tubuh Chen Ziji terbang seperti bola dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia menutupi perut bagian bawahnya dengan tangannya, wajahnya berubah bentuk karena kesakitan, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Zhang Yuan dan Kia tercengang. Mereka tidak pernah mengira Ji Fei akan menyerang dengan begitu rapi. Ketika Zhang Yuan melihat bahwa Chen Ziji telah dipukuli dengan sangat parah, dia segera mengabaikan rasa malu dan keterbukaannya. Dia segera berlari dan langsung memeluk Chen Ziji. Ziji. Engah, Chen Ziji mengambil seteguk air liur dan meludahkannya bercampur darah. Sepertinya dia terluka parah. Hal ini membuat Zhang Yuan merasa lebih tertekan dan ketakutan. Chen Ziji mendorong Zhang Yuan menjauh. Yuan, aku baik-baik saja. Biarkan aku menghajar orang ini sampai mati. Jika dia mengganggumu, aku akan melawannya sekuat tenaga. Dia hendak bergegas menuju Ji Fei lagi.
Tidak. Zhang Yuan memeluk Chen Ziji. Dia akhirnya menemukan pria yang bisa memperlakukannya seperti seorang ratu. Menangis hingga menangis, Chen Ziji mencoba melepaskan diri beberapa kali tetapi gagal. Akhirnya, dia menatap Ji Fei dengan marah. Kamu menungguku, aku pasti akan membunuhmu. Ah, di akhir pidatonya, Chen Ziji tampak sedih bahkan meraung marah. Ji Fei mengacungkan jempolnya ke bawah dan berkata, itu hanya bicara tanpa latihan. Ejekan telanjang, ciri-ciri Chen Ziji sangat ganas dan ekspresinya bahkan lebih marah. Zhang Yuan menolak untuk melepaskannya. Chen Ziji dipenuhi dengan kegembiraan di dalam hatinya. Untungnya, dia tidak melepaskannya. Jika dia melepaskannya, adegan dengan saudara Ji akan sulit untuk dilakukan. Qia melihat adegan antara Chen Ziji dan Zhang Yuan. Dia tidak tahu kenapa, tapi ada gelombang rasa asam di hatinya, dan bahkan gelombang rasa iri dan cemburu. Bayangan Lu Chaojun dan Zhou Zijian terus bermunculan di benakku, dan akhirnya bayangan Zhou Zijian memadat di benakku. Mungkin akan lebih baik jika aku menemukannya dan menjaganya di sisiku. Ji Fei tidak tahu bahwa niat awalnya adalah agar Chen Ziji berhasil masuk ke grup Hongke dan mendapatkan kepercayaan. Tanpa diduga, Zhou Zijian, bidak catur, secara tidak sengaja dimasukkan. Saat ini, suara klakson mobil terdengar dari belakang Ji Fei. Ji Fei menoleh ke belakang dan melihat 7 mobil yang guo, semuanya berwarna putih, diparkir di depan pintu. Seorang wanita keluar dari kopilot kendaraan terdepan. Dia mengenakan rok pendek hitam, stoking hitam, dan stiletto hitam. Namun jika diletakkan di samping mobil berwarna putih tersebut, warnanya terlihat berbeda. Hanya dengan melihat sosoknya, Ji Fei tahu itu adalah Miki Oda. Melihat ke atas, mata Phoenix merah Oda Miki kebetulan melirik ke wajahnya. Kejutan di matanya muncul begitu saja, dan itu disamarkan dengan kebencian dan kemarahan. Oda Miki membuka pintu belakang, memperlihatkan sepasang kaki ramping yang mengenakan stoking berwarna daging dan sepatu hak tinggi berwarna krem, diikuti oleh sepasang kaki kedua, dan kemudian rok pendek berwarna ungu. Terakhir, ada seorang wanita dengan paras cantik dan sosok berlekuk. Itu adalah Anzai Rika. Hanya dalam beberapa hari, Ansi Rika telah tampil baru, seperti seorang putri yang bangga dan kaya raya. Tidak ada jejak cara dia memohon pada Ji Fei untuk mengizinkannya membuat film pendek sebelum dia pergi, agar bisa digunakan sebagai pegangan di tangan Ji Fei. Matanya menyapu tubuh Ji Fei, dan rasa dinginnya segera muncul. Lebih dari 20 pria berjas hitam dan kemeja putih keluar dari mobil di belakang mereka. Ninja, Qia tercengang saat melihat Ansi Rika dan yang lainnya. Tetapi Anzai Rika sudah berjalan mendekat sambil tersenyum. Halo, Tuan Qi, kami sedang menelepon. Saya Anzai Rika, Ketua Sanleng Group. Ansi Rika tersenyum dan mengulurkan tangannya. Meskipun Qia sangat tertekan oleh Ji Fei, dia tetap mengulurkan tangannya dengan sopan saat melihat Ansi Rika. Kalian benar-benar tepat waktu. Ansi Rika mengangguk dan melihat pemandangan itu. Ini. Seorang gangster datang ke sini dan menginginkan orang-orang dan perusahaan. Qia mencibir dan menatap Ji Fei. Mata Ansi Rika tertuju pada wajah Ji Fei, dan sesuatu yang aneh muncul di matanya. Di masa lalu, dia adalah wanita Aso, tapi kemudian dia ingin menjadi wanita Akasaka. Tidak peduli pria mana yang dia pilih, dia adalah aksesorinya, dan orang-orang ini ingin mengendalikannya. Namun, Ji Fei menjadikannya simpanan, yaitu pria yang berbeda. Apalagi terakhir kali ia pergi, Ji Fei tidak memiliki syarat sama sekali. Bahkan langsung menyangkal penghinaan yang ia ajukan,
yang jelas menunjukkan keterbukaan dan keterbukaan dalam hati Ji Fei. Namun kini ia memiliki status istimewa dan harus menjadi musuh Ji Fei. Bukankah ini menantu Li Ruoxi dari grup Li? Sungguh menghantui kita bertemu lagi di sini. Wow, begitu Ansi Rika selesai berbicara, semua ninja di sebelahnya mengambil posisi menyerang. Ji Fei kini telah menjadi musuh bersama mereka, musuh yang sangat dibenci. Mata Ji Fei tertuju pada wajah Ansi Rika dan mencibir, apakah grup Sanlengmu datang untuk memberiku uang lagi? Ansi Lixiang mengerutkan kening, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Aku ingin mati. Ji Fei tertawa, kalau begitu kamu mati saja. Tapi tidak ada yang bisa membunuhku. Apakah mereka mau mencobanya? Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia melihat ke arah ninja itu. Ninja terdepan mengepalkan tinjunya dan hendak melangkah maju. Lepaskan dia, hari ini kita di sini untuk bernegosiasi dan bekerja sama dengan Hongke Group. Kita akan membicarakan balas dendam nanti. Aroma pir Ansi berhenti setelah diminum. Kia sangat gembira saat melihat ada begitu banyak orang kuat di Ansi Rika, dan memandang Ji Fei. Ji Fei, saya menyarankan Anda untuk tidak ingin bergabung dengan grup Jianghua. Berhati-hatilah, agar tidak kehilangan nyawa Anda. Tepat ketika Ji Fei ingin berbicara, Ansi Rika berkata dengan nada yang dalam, saya sarankan Anda memberikannya padanya. Kia terkejut. Lalu melihat arti lain di mata Ansi Rika. Oke, aku membuatnya untukmu. Zia menyetujui dengan lantang. Kenapa repot-repot menggangguku jika aku sudah memberitahumu sebelumnya? Nada suara Ji Fei menghina dan tidak sabar. Bersambung.